Suatu hari, hiduplah keluarga hewan di sebuah hutan. Mereka memiliki satu mitos. Setiap bulan purnama biru akan muncul pintu ajaib menuju ke bagian dunia lain. Rabito, apakah kamu tahu bahwa ada bagian di dunia ini yang lebih indah? Oh, itu hanya mitos belaka, bukan? Tentu saja itu hanyalah mitos. Siapa yang akan percaya atas mitos itu, Moki? Sudah. Mungkin saja memang ada. Bagaimana, Rabito? Kamu berniat mencarinya? Menarik juga. Bagaimana kalau kita selidiki saja kebenarannya? Tidak, aku banyak keperluan toh. Begitu pula denganku. Kalau aku sih nggak berminat. Aku pilih mencari makanan. Rabito pun memutuskan untuk mengacukan mitos tersebut. Karena menurutnya, mitos itu terlalu fiktif baginya. Rabito menjalani hari-hari seperti biasanya. Langit pun semakin gelap. Rabito memutuskan untuk segera beranjak dari tempat biasa ia berburu. Sepertinya aku akan terlambat pulang ke rumah. Di tengah gelapnya hutan, mata Rabito seketika terfokuskan kepada satu cahaya. Rabito yang kebingungan perlahan mendekati pusat cahaya itu. Seikat wortel emas tampak di hadapannya. Matanya langsung berbinar-binar dan ia berusaha menggapai wortel emas itu. Namun sia-sia. Siapa sangka ia justru tergelincir masuk ke dalam lubang misterius. Pandangannya yang samar mulai berubah. Ia pun berusaha untuk keluar dari lubang itu. Namun usaha Rabito gagal. Ia berbalik melihat secercah cahaya. Awalnya, ia meragukan cahaya itu. Sayangnya, ia justru terbawa arus angin menuju ke tempat cahaya itu berasal. Aduh, di mana ini? Mengapa di sini masih pagi? Bukannya tadi masih malam? Ia teringat untuk pulang ke rumah menemui sang raja hutan, Leo. Rabito melompat-lompat kecil mencari hutan tempat tinggalnya, tetapi nihil. Leo, Bona, Honi, Moki, apakah kalian di sini? Woi, kalian di mana? Siapa itu? Hei, santai saja. Kenalkan, namaku Buffy. Kamu mengapa tiba-tiba muncul? Aku kira tadi ada hantu. Terus tubuhmu membuatku semakin takut. Besar sekali. Maafkan aku untuk kejutan tadi. Aku harap kamu mau memaafkanku ya. Ngomong-ngomong, bagaimana caramu jatuh dari langit? Itu keren sekali loh. Lompatanmu pasti tinggi. Pertama, aku tidak terbang ataupun lompat setinggi tadi. Kedua, aku terlalu malas untuk menjawab pertanyaanmu. Bagaimana caraku sampai ke sini? Ya sudah, bagaimana jika kau ikut aku menjelajahi duniaku? Diam berarti iya ya. Mereka menyusuri padang bunga dan Rabito mengagumi betapa indahnya bunga-bunga yang muncul dalam berbagai warna. Hei, kita belum berkenalan dari tadi. Oh, maafkan aku. Aku terlalu terpesona akan alam ini sampai lupa memperkenalkan diri. Kenalin, aku Rabito. Oh, hei Rabito, salam kenal. Sini naik ke pundakku, biar kamu bisa lihat keindahan ini dari tampak atas. Lihatlah ke arah kananmu, Rabito. Mereka adalah para tumbuhan yang sedang memasak makan siang mereka. Wah, di kananku ada proses fotosintesis ya. Rabito menghirup udara segar dan mengagumi betapa indahnya bunga mawar warna-warni yang ada di sekitarnya. Terlalu menikmati pemandangannya, Rabito tidak sadar bahwa Buffy akan mendarat dengan kecepatan tinggi. Rabito terkejut sampai ia terjungkal turun dari sayap indah Buffy. Pandangan kaburnya berubah menjadi pemandangan indah hutan yang ada di depan matanya. Aduh, hutan apa ini, Buff? Ini adalah hutan Gwydion. Yuk, ku antar mengelilingi hutan ini. Menarik banget. Ayo. Rabito sangat penasaran dengan hutan indah yang ada di depannya. Perlahan, langkahnya memasuki hutan tersebut. Ia pun melompat ke atas tumpukan dedaunan yang ada di depannya, disertai tawa kecil Buffy. Mereka menyusuri hutan Gwydion ditemani dengan daun-daun hijau yang terkadang jatuh di hadapan mereka. Rabito menarik nafasnya dalam-dalam dan menikmati udara segar serta angin sejuk yang mengiringi petualangannya menyusuri hutan. Bau apa ini? Sepertinya ada sesuatu yang salah. Ayo kita cari. Rabito dan Buffy mengikuti arah asap tadi dan dipertemukanlah mereka dengan deretan bukit.
Rebito telah menemukan asal asap tersebut dan mulai menaiki bukit tersebut dengan loncatan kecilnya. Sesampainya di puncak bukit, Rebito tertegun melihat keadaan kota yang tidak pernah disangkanya. Woi, itu apaan? Itu namanya kota. Kota itu telah merusak habitat kami. Hah? Kota apa? Adakah teman-teman kita di sana? Ya, manusialah yang ada di sana. Emangnya ceritanya gimana, Buf? Dulu sebenarnya manusia-manusia ini menjaga kita, hidup berdampingan dengan alam dan menghargainya. Tapi siapa sangka mereka menghancurkan alam dan melupakan dampaknya. Alhasil teman-temanku mati terkena asap-asap hitam yang mematikan. Dan sekarang aku tinggal sendiri di hutan yang masih asri. Rebito tampak prihatin terhadap kondisi dunia Buffy yang sedih. Ia ingin berbuat sesuatu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Buf? Kita harus melindungi hutan Quidion. Buffy mulai memperhatikan keadaan kota itu lagi dengan cermat menggunakan kedua matanya. Terdapat asap yang keluar dari corong pabrik dan kendaraan bermotor. Kalau itu apa, Buf? Yang mirip awan tapi abu-abu itu. Itu asap dari pabrik yang mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, dan sulfur dioksida. Semua zat itu berbahaya bagi tubuh kita dan ekosistem di sekitarnya. Bahkan manusia pun juga merasakan dampaknya. Asap itu bisa menyebabkan kanker paru-paru, kurangnya oksigen dalam tubuh, bahkan kematian. Nah, Apa itu? pesawat ini polusi suara dan bikin kuping kita sakit. Kok bisa jalan sendiri pesawatnya? Padahal nggak punya kaki. Sayapnya juga nggak gerak. Mereka pakai aftur sebagai energi kimianya dari minyak bumi, lalu dikonversikan ke energi gerak jet sehingga bisa bergerak. Minyak bumi? Bukannya itu udah mau habis? Benar, makanya mereka telah mengeksploitasi alam, tapi lupa kapan berhentinya. Wah, apa enaknya kalau hidup terus merusak lingkungan? Mending jalan kaki aja kalau pergi deket-deket. Setuju banget, walau kecil-kecil tapi akan berdampak besar. Rebito dan Buffy kembali mengeksplor sudut-sudut kota yang ada. Hanya saja tidak sampai sepersekian detik, Rebito merasa terganggu atas satu hal. Lalu itu di sana, baunya menyengat sekali. Apa itu? Itu adalah sampah-sampah berserakan. Lihatlah betapa banyaknya sampah yang berserakan di jalan yang di beton itu. Lalu akan dibawa kemana sampah yang dibiarkan begitu saja, Buf? Sampai sekarang pun, aku juga tidak tahu kemana sampah itu akan terangkut dan diuraikan oleh apa. Terbayang bagaimana kesehatan tanah kita akan terganggu. Diuraikan itu apa sih? Diuraikan berarti bisa melebur hancur dalam tanah. Namun nyatanya, dalam penggunaan plastik kita tidak bisa asal membuangnya begitu saja. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diuraikan. Tebak deh, butuh berapa tahun lamanya plastik bisa diuraikan? 5 tahun, 10 tahun mungkin? Memangnya apa bahan dasarnya? Salah, bisa 50-100 tahun agar plastik terurai. Miris bukan? Bahan dasarnya dari biji plastik, sama halnya dengan minyak bumi. Kalian bisa terbayangkan semisal saja biji plastik yang ada habis dieksploitasi oleh manusia. Buffy dan Rebito melanjutkan perjalanan yang diselimuti keheningan. Pemandangan baru mulai terlihat dari penghujung sana. Rebito terkesima dan mulai bertanya penasaran. Buffy, kenapa di sana sampah-sampahnya berkumpul dan kenapa sampah itu dimasukkan ke dalam mesin? Itu adalah mesin untuk mengolah sampah. Yap, itu juga salah satu cara manusia dalam mencegah ribuan plastik hingga tontonan jenis sampah lainnya yang menumpuk. Wow, ternyata ada juga manusia yang masih memikirkan hal seperti itu. Unik sekali sifat manusia. Ada yang justru menghancurkan, ada yang justru mempertahankan. Haha, tentu saja. Dunia ini juga memiliki hukum keseimbangannya sendiri toh. Ada beribu cara untuk mengatasi masalah, hanya saja apakah kita mau menerapkan cara tersebut dalam mengatasi masalah itu. Benar juga ya. Berarti manusia juga ada yang mengembangkan teknologi untuk mengurangi polusi lainnya dong, Buf. Yap, tentu saja ada. Seperti contohnya saja, ada ilmuwan yang mengembangkan teknologi surya untuk mobil berkendara yang pastinya akan sangat membantu mengurangi polusi udara. Atau mungkin saja
menanam pohon di rumah masing-masing dalam rangka mengurangi karbon dioksida yang berlebih. Wah, keren juga ya. Apa itu? Sesampainya Rebito di pusat hutan, ia melihat puluhan pohon yang tergeletak di tanah. Saat dilihat, manusia sedang merusak alam dengan menebang pohon di hutan secara liar dan tidak menggunakan sistem tebang pilih. Hei kamu manusia, apa yang sedang kamu lakukan? Menebang pohon. Memangnya kamu tidak bisa melihat aku sedang menebangi pohon sekarang? Memangnya kamu siapa? Seenaknya sendiri menebang pohon di sini. Padahal pohon-pohon tersebut sangat penting bagi ekosistem di hutan ini. Memangnya aku peduli? Aku juga tidak membunuh hewan-hewan di sini. Berarti aku tidak merusak dong. Kamu ya memang tidak tahu. Aku tak akan membiarkanmu merusak alam hutan di sini. Rebito bangun, kamu kenapa? Dalam keadaan pingsan, Rebito mengalami mimpi yang sangatlah buruk. Asal dunianya hancur berantakan seperti dunia yang dirusak oleh manusia. Saat bermimpi, ia sangat khawatir terhadap teman-temannya yang ada di dunianya. Buffy pun melihat Rebito yang mulai gelisah saat pingsan dan berkata, Rebito, kamu kenapa? Kenapa kamu terlihat sangat gelisah? Rebito, kamu tidak apa-apa kan? Apa yang terjadi saat kamu pingsan? ia melihat sekitarnya. Apakah semua yang ia lihat di mimpinya adalah nyata? Ternyata itu hanyalah mimpi buruk. Tidak apa-apa kok. Hanya mimpi buruk saja. Teman-teman yang lain baik-baik saja kan? Iya, baik-baik saja. Syukurlah. Tapi bagaimana keadaan hutan yang tadi, Buffy? Kalau tentang itu... Buffy pun tidak sanggup menjelaskan sampai akhir. Rebito paham, memutuskan merenung terdiam. Baiklah, kediamanmu menjelaskan segalanya, Buff. Maaf Rebito, aku tidak bermaksud meninggalkan hutan tempat tinggalku. Tidak, aku paham, Buff. Pasti ada beberapa hal yang kamu tidak bisa menjelaskan, tapi tak apa. Sekarang, aku ingin menyampaikan pesan untuk kalian para pembaca. Remember, serve this incident as a reminder for you to nurture our forest. It's not only my forest, but also yours. And now, the world is in your hands. I put my faith in you to continue my exploration to shape the world into a better place than before. Dan begitulah akhir cerita dari cerita ini. Ini mungkin akhir untuk Rebito. Akan tetapi, ini adalah permulaan bagi kalian para pembaca.